Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini teman-teman gua mau coba update atau bahas project Renzo atau Raise USDT ya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman semuanya kita bisa lihat dulu di sorry. Nah, ini adalah CMC-nya dari Renzo. Dan Bang, apa sih Renzo ini project apa sih atau Renzo ini utility-nya seperti apa atau use case-nya seperti apa, dan gua juga akan coba bahas dari segi tokenomiknya ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Renzo itu adalah sebuah protokol atau platform yang menyediakan layanan liquidity staking atau ART ya teman-teman. Jadi liquid restaking token atau LRT dan manajemen strategi untuk agent layer. Protokol ini memungkinkan pengguna Ethereum untuk melakukan restake ETH mereka untuk mengamankan layanan validasi aktif yang menghasilkan imbalan tambahan selain imbalan staking biasa. Renzo juga menyederhanakan kompleksitas dari restaking teman-teman, dan memungkinkan kolaborasi mudah antara pengguna dan operator node agent layer. Nah, jadi yang intinya Renzo ini adalah sebuah protokol restaking Ethereum ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan coba lihat untuk market cap-nya. Ini kayaknya baru mid cap ya. Ini low cap ya teman-teman. Jadi ini ada di sekitar 150 juta dolar untuk market cap-nya, dan juga untuk volume-nya ini cuman ada di 34 juta US dollar. Dan di sini kalian bisa lihat untuk supply beredarnya dari si Renzo ini cuman 11% ya teman-teman dari supply total dan juga maksimum. Berarti masih ya cuman 11% ya, 1,1 miliar token yang sudah ke unlock atau supply-nya udah beredar di publik. Nah, untuk kalian yang baca-baca untuk situs webnya, kalian bisa klik aja situs webnya, atau kalian mau baca-baca tentang white papernya, kalian baca juga bisa di white papernya. Nah, di sini untuk penjelajahan blockchain-nya, jadi ya komplit juga ya di CMC ini. Kalian bisa lihat holder atau misalnya token-token kontrak-kontrak yang di ini kontrak-kontrak atau smart kontraknya whale atau smart kontraknya developernya, ini kalian bisa lacak di sini ya teman-teman. Jadi di search aja penjelajahan blockchain. Nah, ini untuk tautan resminya ini udah ada ya di sini, tautan resmi dan juga white papernya kalian bisa baca-baca. Ini Renzo ini apa sih sebenarnya, ini kalian bisa baca-baca. Jadi yang intinya Renzo itu adalah liquidity restaking atau LRT token and strategy management for engine layer, yang tadi gua udah jelasin ya teman-teman apa sih itu Renzo. Nah, ini kalian bisa baca-baca juga. Nah, untuk integration ya dia di DeFi dan juga layer 2 narrative staking ya teman-teman. Native staking, sorry. Untuk security-nya dia udah ada audit juga. Ini nggak tahu di audit sama siapa. Oh, ini sama GitHub ya teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa baca-baca untuk white papernya di sini lah teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga untuk websitenya. Ini kalian bisa lihat ini websitenya sendiri. Di sini kalian bisa restaking ya teman-teman. Kalian bisa stake Renzo ya. Kalau misalnya kalian mau stake Renzo pastinya kalian wajib mempunyai Renzo-nya ini sendiri. Nah, cara stake-nya kalian masukin aja mau stake berapa Renzo, misalnya 1000 Renzo, 10.000 Renzo dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian bisa stake di sini. Dan untuk DeFi kita coba restake-nya. Dan gue akan coba lihat, oke, coming soon-nya withdraw. Oh, referral programnya ada. Jadi Renzo ini masih beta ya teman-teman. Jadi masih baru muncul lah teman-teman untuk si Renzo ini sendiri. Dan gue akan coba lihat di chain broker untuk chain broker untuk backup-nya siapa aja sih untuk si Renzo ini sendiri. Nah, di sini gue akan coba apakah udah terdaftar di chain broker atau belum. Nah, ini langsung ada ya teman-teman, trading project Renzo. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat teman-teman, backersnya dari Renzo ini ada di Binance Lab, terus juga ada di Maven 11 Capital. Ini ada di Robot Venture, terus satu ada di EOSG Venture teman-teman semuanya. Dan di sini ada di OKX Venture juga. Ini backup-nya ya lumayan banyak juga, cuman ada 8, dan raise-nya ini 3,2 juta dolar ya teman-teman semuanya untuk raise-nya. Dan ini kalian bisa baca-baca juga di chain broker untuk tokenomiknya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini airdrop-nya, ini pasti ada airdrop lagi teman-teman semuanya. Jadi ya Renzo ini
apa ya, ini masih baru ya, pasti unlocknya token airdrop ya teman-teman. Jadi ya hati-hati aja kalau misalnya untuk si Renzo ini sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi project atau use case-nya untuk si Renzo ini sangat menarik juga karena dia adalah restake-nya ETH dan juga portofolionya Binance Lab ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, oh nggak, Binance Launchpool kalau nggak salah. Oh iya, Binance Lab, dia adalah portofolionya Binance Lab juga ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat kalau misalnya tokenomiknya ya nggak ada yang menarik untuk si Renzo. Tapi ini sih dia masih beredarnya masih 11%. Jadi kalau misalnya unlock itu kemungkinan akan ada yang namanya penurunan terlebih dahulu. Ini juga udah penurunan sekitar 10%. Nah, kita akan coba aja teman-teman semuanya langsung ke technical analisanya. Nah teman-teman, jadi ini adalah sebuah chart dari si Renzo ini sendiri. Kalau misalnya kita lihat Renzo ini terhalang oleh supply ya teman-teman. Nah, jadi si Renzo ini terhalang oleh supply, terus dia penurunan sekitar 26% ketika dia masuk area supply-nya. Ini untuk time frame daily-nya ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat dari time frame 4H-nya juga, Renzo ini dia berhasil break area sebuah trend line teman-teman semuanya, dan bisa aja potensial dia masuk lagi ke area sini, ke area sekitar 1.1 teman-teman. Nah, ini 1.1 dan di sini ini di supportnya ini berada di area 0.09 teman-teman semuanya. Jadi ya kalau misalnya penurunan Renzo ini bisa sampai ke area sini ya, mungkin ini bakal ada penurunan lagi sekitar 10% kalau misal masuk area sini. Kalau misal ke bawahnya itu sekitar 20%-an. Nah, jadi ini juga ada yang namanya area supply di area sini. Ya kemungkinan kalau misalnya kalian mau ngambil, ini kalian bisa ngambil di area-area sini, baru dia dump lagi ke area bawah. Dan untuk pembeliannya gimana sih bang? Kalau misalnya untuk si Renzo, apakah lu interest untuk project Renzo ini? Menurut gua pribadi, kalau misalnya kita lihat dari LRT atau liquid restaking token, ini banyak project LRT sebenarnya teman-teman. Jadi ya kalian juga bisa, ada masih banyak pilihan lah. Kalau kenapa sih kita harus beli Renzo kalau misalnya ada pilihan yang lain gitu. Nah, ini kalian tanyain kepada diri kalian, kenapa sih harus beli koin Renzo ini padahal ada banyak pilihan yang di lainnya itu sendiri teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ya LRT, project LRT juga masih banyak ya teman-teman. Jadi kayak Lido dan terus satu engine token itu LRT juga projectnya. Tapi kalau misalnya kita lihat teman-teman semuanya dari segi technical wise-nya, ini Renzo berpotensi dia masuk ke area sini sih sebenarnya. Menurut gua pribadi dia masuk ke area sini teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kalian memang interest terhadap projectnya, kalian bisa beli di area sini teman-teman dan juga di area sini. Dan untuk penjualannya, kalau misalnya untuk buruan nanti, misalnya kita dapat area di area sini, misalnya kalian ini dapat di area sini teman-teman untuk Renzo. Nah, ini kalian bisa jual juga. Nah, ini kalian bisa lihat, ini kalian ada demand. Nah, ini demand, ini kalian bisa belinya di area sini teman-teman. Kalian bisa lihat beli di area sini, atau kalian bisa beli di area bawah ini. Jadi up to you lah kalian mau beli di mana. Dan untuk kenaikannya sendiri, kalau misalnya menurut gua pribadi dari si Renzo ini sendiri, kita akan coba pakai Fibonacci plus dan reverse. Kita akan coba lihat. Nah, untuk kenaikannya ya mungkin aja Renzo ini bisa break all time high dia. Dan juga ya ini adalah kenaikan yang sangat signifikan di area 2.4. Dan juga kalau misalnya kalian memang believe terhadap projectnya, ini bisa potensial masuk ke area 0.42. Ya mungkin aja project Renzo ini seperti Ondo yang kita call dulu. Itu Ondo ketika call di area-area sini memang itu lagi momennya yang pertama, dan juga ya lagi lagi momentumnya juga sih. Jadi banyak juga yang ngomongin si Ondo itu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kalau misalnya kalian dapat beli di area sini terus jual di area 3.61 Fibonacci, ini potensial gainnya untuk si Renzo ini bisa masuk ke area 320% teman-teman semuanya. Dan ya up to you sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian believe terhadap projectnya, ini kalian bisa beli aja karena LRT ini masih minim juga projectnya, mungkin dari Lido dan juga Enchelayer kalau nggak salah. Itu Enchelayer apa lupa gua, tapi yang intinya Lido juga projectnya LRT teman-teman. Nah, jadi potensial dia bisa masuk aja ke sini dan juga langsung naik ke area situ. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman semuanya untuk
update pergerakan harga Renjo untuk hari ini. Ini bakal ada penurunan terlebih dahulu sampai area sini mungkin. Jadi kalian wajib yang namanya ketika masuk area demand ini gua wanti-wanti dulu, kalian wajib ini dulu cari reversal dulu lah, karena di sini juga kalau misalnya kita lihat ini belum ada momentum untuk bullish sebenarnya. Kalau misalnya dia masuk ke area demand dan ada momentum untuk dia bullish atau pullback atau reversal, jadi kalian bisa take off di sini ya teman-teman. Nah jadi gitu aja teman-teman semuanya untuk video kali ini tentang kita bahas Renjo. Jadi Renjo ini adalah project LRT atau liquid risk taking token teman-teman. Nah kalian juga bisa masuk grup Telegram gua teman-teman semuanya secara gratis, free tanpa biaya. Gua sering update market dan lain sebagainya di CryptoPulse Academy. Jadi langsung aja masuk grup Telegram gua, linknya ada di deskripsi video ini dan gratis pokoknya. And thank you semuanya and bye bye.